Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang masih membahas tentang bersyukur. Minggu lalu kita sudah membahas apa manfaat bersyukur, ya. Sekarang kita lanjutkan tentang akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Nah, di sini Ibu tayangkan gambar orang atau manusia yang penuh dengan keputusasaan. Ya. Pertama yaitu hidup menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, ya. Iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Nah, maksudnya di sini orang cepat putus asa, ya, mudah menyerah dan tidak mau untuk merubahnya supaya lebih baik lagi. Nah, ini hendaknya dihindari. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif, ya. Itu pada dirinya misalnya pesimis, ya, atau pada orang lain berburuk sangka. Nah, orang ini selalu memvonis dirinya, ya, tidak mau bersaing untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk meningkatkan, ya, bagaimana caranya. Dia selalu menyatakan bahwa dirinya selalu manusia yang penuh dengan kesialan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Nah, ini biasanya penyakit secara psikologis, ya, atau kejiwaan, emosional atau pemarah, iri dan berpikir selalu negatif. Adalah sifat dari orang yang tidak mau mensyukuri dengan keadaan yang dimiliki. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita hindari, ya. Karena kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Lalu yang keempat, di akhirat disiksa oleh Tuhan. Nah, pada saat nanti, ya, kalau kita misalnya dipanggil oleh Tuhan, nah, kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan. Tuhan juga marah. Sama saat sekarang ini, Tuhan juga tidak suka kalau kita tidak mensyukuri apa anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, itu harus kita syukuri semuanya, ya, dalam kehidupan ini. Baik, kita inikan lagi, Tuhan berfirman di sini. Dan jika kalian manusia, Ibu ulangi, dan jika kalian manusia mau bersyukur atau nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Ya, inilah firman Tuhan yang disampaikannya. Sekarang kita lihat kembali sebab-sebab kurang bersyukur. Ya, ini Ibu tayangkan monitor seorang anak yang menolak, ya, pemberian ibu, ya, di buah-buahan, bahwa ini adalah makanan yang memberikan tubuh kita sehat, ya, tapi anak ini menolak. Nah, sekarang kita lihat sebab-sebabnya. 1. Lalai dari nikmat Tuhan. Adalah banyak manusia yang hidup
dalam kenikmatan yang besar. Maksudnya adalah karunia kenikmatan yang besar menjadikan manusia itu lalai untuk bersyukur. Misalnya kehidupan yang berkelebihan, ya, kadang-kadang kita menjadi lupa sehingga kita menjadikan manusia yang sombong. Ya, ini jangan sampai terjadi. Lalu yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Nah, karena dia tidak memahami, maksudnya di sini karena tidak memahami hakikat nikmat, maka dia tidak bersyukur. Misalnya makanan yang disediakan, ya, misalnya kita orang tua telah menyediakan makanan, kadang-kadang nggak selera dengan ini kita. Nah, ini sudah di hadapan kita yang siap untuk kita makan. Karena kita berselera, akhirnya kita tidak mau makan. Nah, ini kita tidak mensyukuri, ya, apa yang diberikan oleh orang tua kita. Lalu yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang yang diberi kelebihan, ya, dia akan meremehkan karunia Allah berikan kepadanya sehingga dia pun kurang melaksanakan kewajiban syukur. Karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit, ya. Nah, orang ini istilahnya di sini artinya tidak bersyukur dan selalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain, ya. Jadi misalnya apa barang yang dia miliki, contohnya, ya, HP yang lagi trendy. Nah, dia tidak mensyukuri sementara dia pun juga sudah memiliki HP. Nah, mestinya dia harus sudah mensyukuri bahwa kita juga sudah memiliki barang yang sama-sama yang bisa dimanfaatkan atau digunakan. Yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal. Dan saat Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalu dan kehidupannya sendiri. Ini maksudnya nih orang yang tidak mau melihat kehidupan masa lalunya, ya, sebagai perbandingan atau pembelajaran kehidupannya pada saat ini. Nah, mestinya dia harus mensyukuri bahwa dengan adanya perubahan pada dirinya, ya, itu harus disyukuri bahwa Tuhan telah memperbaiki kehidupannya. Nah, Ibu rasa sampai di sini materi Ibu. Sudahkah kita bersyukur? Nah, selanjutnya nanti Ibu akan berikan tugas pada kalian. Sekian dan terima kasih.